Baik, perkenalkan nama saya Arnold Damanik. Saya berasal dari kelas travel pariwisata FISIP Unri. Nah, di sini saya akan menjelaskan review video tentang kepemanduan wisata. Nah, sebelum itu, pertama-tama marilah kita lihat sedikit cuplikan dari video kepemanduan wisata tersebut. Selamat pagi bagi wisatawan, Wilujeng Sumping atau selamat datang di Kota Bandung. Perkenalkan, saya Nabila sebagai pemandu kalian di virtual tour kali ini. Destinasi yang akan kita kunjungi yaitu Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan memaparkan beberapa informasi terkait dengan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Monumen Perjuangan atau biasa dikenal dengan nama Monju merupakan salah satu tempat wisata sejarah yang menjadi ikon penting di kota Bandung. Mengapa demikian? Karena Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat merupakan bukti sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Sebelumnya, saya ingatkan kembali bagi wisatawan untuk tetap menjaga protokol kesehatan saat berwisata atau ingat pesan ibu. Pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Mari kita mulai virtual tour kita di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat dan selamat menikmati. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau biasa disebut Monju terletak di Jalan Dipati Ukur nomor 48, berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 72.000 meter persegi dan luas bangunannya kurang lebih 2.000 meter persegi. Monumen ini memiliki model bangunan berupa bambu runcing dan gaya arsitektur modern yang dirancang oleh arsitek Slamet Wirasunjaya dan juga seniman Sunario. Lokasinya sendiri berada di daerah pusat pemerintahan, di mana bergaris lurus dengan lapangan gazebo dan juga gedung sate. Dan berlatar belakang Gunung Tangkuban Perahu serta berada di kawasan wisata sejarah seperti Museum Geologi, Museum Pos, Gedung Sate, dan juga Museum Gedung Sate. Monju ini terdiri dari berbagai area seperti area publik yang membentang dari lapangan gazebo hingga monumen seluas kurang lebih 69.000 meter persegi dan sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga, berdagang, dan ajang aspirasi seni budaya. Baik, sekarang kita sudah memasuki area monumen. Bangunan ini memiliki 5 pilar di mana berbentuk bambu runcing sebagai simbolis senjata tradisional Indonesia. 5 pilar ini berjajar dan melengkung. Salah satunya memiliki tinggi 17 meter yang menandakan tanggal kemerdekaan. Lalu, monumen ini diapit oleh 8 pilar di sisi kanan dan kirinya. Lantai monumennya sendiri berdiameter 45 meter yang menandakan tahun kemerdekaan. Mendekati monumen, kita harus menaiki 2 tangga, di mana masing-masing anak tangga memiliki jumlah 8 anak tangga dan juga 17 anak tangga. Jumlah tangga ini menandakan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita mulai mengitari area Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Kita mulai berjalan ke arah utara. Pada dinding sebelah utara monumen atau bisa kita lihat di layar, terdapat relief peristiwa sejarah dimulai dari masa Kerajaan Sunda hingga kemerdekaan karya Sunario, dan bisa kita lihat di sini terdapat tulisan karya Saini KM yang dipahat dalam bahasa Sunda dan juga bahasa Indonesia, di mana baik relief maupun tulisan tersebut berperan sebagai pengantar pengunjung untuk menuju ruang di bawah monumen. Ada hal menarik yang harus Anda ketahui tentang Monumen Perjuangan, di mana terdapat museum di bawah monumen ini dan pintu masuk museum tidak jauh dari relief. Museum ini berada di bawah monumen. Dibagi jadi 3 ruangan khusus, ada ruang diorama, lalu ruang foto dokumenter, serta ruang pameran benda bersejarah.
Baik, kita sudah memasuki area museum. Saat ini kita berada di ruang diorama. Ruang diorama ini menggambarkan peristiwa yang terjadi selama masa penjajahan dan juga masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terdapat 7 diorama, diantaranya menceritakan kisah perjuangan Sultan Agung Tirtayasa bersama rakyat menentang kolonial Belanda, partisipasi rakyat dalam pembangunan jalan di Sumedang, perundingan Linggarjati, kisah Bandung Lautan Api 24 Maret, Long March Siliwangi, konferensi Asia Afrika di Bandung, dan cerita Operasi Pagar Betis atau Operasi Bratayuda. Lalu kita sudah sampai di ruangan kedua, yaitu ruang foto dokumenter. Ruangan ini berbentuk auditorium yang menampilkan foto-foto Bandung dan sekitarnya pada masa penjajahan dan masa mempertahankan kemerdekaan. Baik, kita sudah sampai di ruangan terakhir di museum. Ini adalah ruang pameran benda bersejarah, di mana di ruangan ini menampilkan koleksi benda berkaitan dengan sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat, dan terdapat pajangan pucuk pistol VOC abad 16, tombak hasil rampasan di zaman kolonial Jepang, dan samurai milik para perwira Jepang. Selain itu, ada juga senjata tradisional yang dipakai untuk menghadang pasukan Belanda saat itu. Fakta menarik, semua koleksi ini merupakan hasil rampasan dari musuh Inggris, Belanda, dan Jepang pada masa jajahan. Monumen ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, yaitu R. Nuriana, tanggal 23 Agustus 1995, dan museumnya sendiri dikelola oleh UPTD Pengelolaan Kebudayaan Jawa Barat yang dibawahi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pardisbud Jawa Barat. Kita sudah di penghujung virtual tour di Monumen Perjuangan dan ruang bawah tanahnya, yaitu Museum Tersembunyi. Sebelum kita akhiri virtual tour kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan seputar Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat? Silahkan wisatawan bisa menuliskan komen di bawah. Sekian tour kita di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Saya berharap wisatawan sini menikmati dan mendapatkan pengalaman baru selama virtual tour kali ini. Izinkan saya pamit undur diri. Hatur nuhun, terima kasih, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, itu dia tadi video tentang kepemanduan wisata yang dibuat oleh saudari Nabila yang berasal dari Bandung tentang virtual tour yang menjelaskan tentang Monumen Perjuangan Rakyat di Jawa Barat atau disingkat juga dengan Monju, yang mana monumen tersebut merupakan monumen paling bersejarah bagi rakyat Jawa Barat karena monumen tersebut seperti yang dia jelaskan tadi merupakan salah satu monumen yang dulunya menceritakan tentang bagaimana sejarah rakyat Jawa Barat itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 sampai 1949. Nah, di video virtual tour tersebut kita bisa melihat bagaimana seorang pemandu wisata tadi bisa menjelaskan bagaimana sejarah dan juga struktur model dari monumen tersebut dengan detail, dan sebelumnya juga selayaknya wisata yang dijalani dengan asli seperti itu. Dia juga mengingatkan pertama-tama yaitu protokol kesehatan yang dimana sekarang masih merupakan pandemi. Nah, itu tentunya sangat bagus sekali untuk mengawali dalam menjalankan yang namanya berwisata. Nah, seperti itu. Lalu dia juga menjelaskan tentang apa-apa saja yang ada di dalam monumen tersebut, bagaimana ceritanya, dan apa-apa saja dan bagaimana barang tersebut bisa ada di sana. Nah, dia juga menjelaskan lokasi dan juga memberikan waktu juga bagi
para anggota-anggota yang dipandu wisata itu juga untuk melihat sekitar layaknya memandu wisata pada umumnya. Walaupun ini merupakan virtual tour, tapi dia bisa menjelaskannya dengan sangat baik dan juga bisa menjelaskan bagaimana memandu wisata tersebut tidak perlu dengan bertele-tele dan sangat mudah dipahami oleh anggota wisata yang dipandu. Nah, begitu. Lalu juga dia setelah selesai dalam memandu wisata tersebut, dia juga memberikan pesan untuk anggota yang dia pandu, memberikan kesan juga setelah apa yang dia lakukan dalam kepemanduan wisatanya sebelum menutup akhir dari perjalanan wisata mereka tersebut. Nah, mungkin seperti itu saja review atau penjelasan video dari video kepemanduan wisata dari Kak Nabila tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Sekian, terima kasih.